Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafida Arif Rahmawan. Jadi di video kali ini kita akan membuat yaitu pupuk yang berasal dari bahan dasar limbah semen atau semen yang sudah kadaluarsa, yang sudah membatu mungkin ya, yang bentuknya berbonggol-bonggol gitu. Dan juga bahan-bahan yang lain juga. Nanti kita akan bahas kenapa harus menggunakan semen, lalu bahan-bahan yang lain juga nanti kita akan jelaskan juga. Namun di sini saya membuat pupuk nanti saya bersama teman saya yaitu Mas Hali. Jadi pupuk ini bisa kita gunakan untuk tanaman apa saja, termasuk itu pembibitan atau tanaman yang sudah besar mungkin, agar lebih subur, buahnya lebih bagus, dan persawahan dan lain-lain. Nah itu pupuknya sangat bagus sekali. Untuk bahan-bahannya mari kita lihat, yaitu yang pertama ada kotoran sapi, lalu di sini ada serbuk gergaji. Bisa teman-teman lihat di sini serbuk gergajinya seperti ini. Lalu ada kotoran ayam. Kalau tadi kotoran sapi, ini kotoran ayamnya seperti ini. Lalu bekatul, bedak halus atau bekatul bisa teman-teman gunakan. Lalu inilah bahan utama kita, yaitu limbah semen yang telah mengeras atau membatu berbonggol-bonggol seperti ini. Bisa teman-teman lihat, ini sebagian udah ada yang saya pukulin menggunakan kayu biar lebih halus. Nanti kita juga akan haluskan lagi. Lalu kita menggunakan bioaktivator juga. Di sini bioaktivatornya kita menggunakan produk sendiri atau buatan sendiri. Jadi kita tidak membelinya di toko. Kalau teman-teman belum bisa membuatnya sendiri, teman-teman bisa beli di toko dengan menggunakan M4, HCS atau NASA. Untuk pembuatan bioaktivator ini nanti kita akan buatkan videonya tersendiri ya. Lalu untuk bioaktivator ini nanti kita campur ini dengan gula, mudah-mudahan gula pasir atau gula Jawa. Lalu ditambahkan air juga. Untuk media pembuatannya nanti kita akan buat di sini ya. Kita akan contohkan peragakan di sini pembuatannya. Ini bahan yang pertama yaitu kotoran sapi. Jadi bisa teman-teman lihat bahan yang pertama yaitu kotoran sapi. Kita tuangkan ke media dulu ya. Jadi ini diperagakan oleh Mas Hali, teman saya, untuk pembuatannya. Jadi untuk takarannya kotoran sapi kita menggunakan berapa, Mas Hali? Kita menggunakan 3 saja. 3 saja ya. 3 ada seperti ini. Kalau Ini kan kita ingin bikin banyak ya tinggal sekali lagi. Kita pakai rumus perbandingan ya. Ya, ini kita cuman untuk perbandingan saja. Kita sudah sebenarnya sudah membuat banyak juga, cuman ini kita akan mencontohkan saja 3 ini ya. untuk perbandingannya. Ini ada campuran seperti ini enggak apa-apa. Biasanya kan peternak sapi itu kalau di Jawa, di desa-desa itu kan dibakarin agar nyamuk lalat itu enggak nyampe gigit sapinya. Biasanya dia dibakar dan ini bekas-bekasnya Mbak. Oke. Atau mungkin ditambah abu juga Mbak apa? Malah lebih bagus ya, Mas? Bagus karena apa? Posisi ini namanya arang. Ya. Jadi bakteri bisa di sini, dia bisa berkembang biak di arang ini. Dia bagus. Kalau di Amerika namanya Tetatera. Jadi dia pakai Tetatera ya seperti ini. India kuno biasanya namanya. Oh,
itu. Terus Lalu bahan selanjutnya dan selanjutnya kita gunakan serbuk gergaji 3 saja enggak apa-apa. sama 3 ya. Untuk takarannya 3 wadah juga untuk serbuk wadah. gergajinya. Ini limbah dari penggergajian kayu teman-teman. Kita limbah di sini banyak penggergajian kayu untuk mebel, jadi kita minta saja. Siap. Jadi semuanya ini dari limbah, bukan Limbah ya. limbah. Dan Kita mudah didapat ya. Lalu selanjutnya kemudian ini kotoran ayam. kotoran ayam, kita juga ini limbah, kita minta teman-teman yang budidaya ayam, ini ayam daging dicampur kohe-kohe yang lain enggak apa-apa, kotoran hewan. Sama ada kebo, apa kambing, enggak Kambing apa-apa. juga boleh ya. Nggak boleh. Karena apa, kita menggunakan kotoran hewan, unsur dari NPK-nya tinggi, terutama ayam. Ayam ini PK-nya yang tinggi, jadi bisa ngalahin yang kimia, tidak kalah. Kita pakai 3 juga, perbandingan sama saja. Terus ini bedaknya kita pakai 6. Untuk bekatul halus atau dedak. Kita ini bedaknya yang kadaluarsa. Oh malah yang kadaluarsa ini Iya, ya. enggak apa-apa. Kadaluarsa juga bisa teman-teman. Bisa. Baru juga boleh. Ini. Yang kadaluarsa ini sudah ada hewan-hewannya seperti ini, enggak apa-apa. Biasanya kayak ayam enggak mau di ini. Oh seperti itu. Kita pakai aja, biasanya sama peternak dibuang-buang, kita Daripada manfaatkan. dibuang kita manfaatin ya. Di sini kita menggunakan 6 wadah untuk dedaknya. Tapi 3 wadah pertama ini nanti diaduk, yang terakhir nanti tambahkan yang 3 lagi. Oh seperti itu. Ya. Wadah. Cukup. Nah sekarang ini teman yang sudah membantunya ini, tapi kita sudah gebuk-gebuk ini. Ini masih ada yang membantu, tapi tidak apa-apa, nanti kena air kena apa dia bisa hancur sendiri. Jadi sebelumnya tadi ini ukurannya masih besar-besar, sudah kita tumbuk ya. Kita tunjukin. Jadi ya, agak lebih halus. Biasanya kayak sisa-sisa bangun rumah itu kan ada sisa semen yang masih disak. Nah itu kan biasanya udah mengeras. Nah kita manfaatin. Nah, ada yang besar kayak seperti ini. Kita gebuk-gebuk aja. Kita butuhkan aja. Untuk takaran semennya berapa Mas Ali? Kita pakai 3 aja. 3 wadah Kita juga. satu-satu ya. Oke. 3. Lebih juga nggak apa-apa sih. Semuanya lebih nggak apa-apa. Tapi kita pakai perbandingan 1-1 aja. Sementara kita meragakan untuk perbandingan 1-1. Nanti kalau teman-teman mau buat yang lebih banyak tinggal ngalihkan saja. Nah setelah bahan ini semuanya terkumpul, kita aduk hingga rata. Semuanya kita aduk. Kalau mungkin teman-teman punya limbah dapur seperti kupasan bawang atau sayur-sayur, itu bisa ditambahkan, tidak apa-apa. Jadi yang penting kita bisa memanfaatkan limbah itu berguna. Jadi sampah organik kita gunakan, tidak apa-apa. Buat tambahan aja.
daun-daun yang udah daun-daun gugur gitu ya, kita campurkan bisa. agar semuanya itu kan bermanfaat, dari alam kita kembalikan ke alam. Lalu di sini pertanyaan kita, kenapa kita menggunakan semen, Mas Ali? Kenapa tidak menggunakan bahan yang lain untuk semen. pembuatan pupuk ini? Karena semen itu dari pembuatan awal itu bahannya sudah dari bahan organik dari alam. Pertama kita bahan semen itu batu kapur, tanah solid, terus dia juga ada silika, pasir besi, jadi dan bahan yang lain, gipsum juga ada. Kan itu bahan-bahan yang bagus juga untuk mikro makronya yang ada di yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah untuk itu kan selama ini orang menganggapnya bahwa semen itu tidak bisa diolah lagi, bahaya untuk lingkungan, padahal enggak kalau kita tahu dari bahan-bahan awalnya. Nah biasanya kalau semen sudah mengeras itu dibuang-buang saja, kan eman lah istilahnya kalau orang Jawa itu. Eman, jadi kita manfaatkan yang lain lah, kita manfaatkan Dengan penelitian ya. kita uji cobakan untuk pembuatan pupuk ini, Mas ya. Jadi pupuk ini sudah kita uji coba dan saya buat bukan pertama kali, dan kita memang diuji coba, nggak ngawur. Jadi ini pupuk memang dari untuk vegetatif juga bagus, generatif juga bagus, buat ditambahan untuk ini apa, media tanam. Biasanya kalau di kota-kota kan orang-orang biasanya petani pot ya. Jadi kita sebagai ditambah buat media tanam, mau bagus itu. Daripada kita beli, kita manfaatin aja. Mungkin bisa jadi pengganti untuk pupuk pabrikan kimia ya, Iya, kayak petroorganik jadi seperti itu ya. Selama ini saya menjadi petani itu rata-rata biaya tertinggi itu pada pupuk. Dan keluhan petani, saya tanam rugi. Kalau memang dikalkulasi dia menggunakan pupuk kimia, memang rugi. Jadi kalau kita menggunakan pupuk organik, paling tidak ya memang agak ribet sedikit lah, tapi paling tidak kan kita mengurangi biaya produksi yang pertama. Yang kedua, kita bisa menyimpan memanfaatkan limbah itu agar berguna. Terus kalau menggunakan kimia itu biasanya residunya lebih bahaya dia. Betul. Terus kalau organik itu rasa buahnya juga beda, rasa buah dia lebih manis, terus tampilannya juga bagus dan tidak mudah busuk. Itulah keunggulan dari organik, berbeda dengan kimia sintetis, berbeda memang. Jadi ini masih proses mencampurkan. Gula Jawa ini kita tambahkan ke bioaktivatornya. Ini makanan bakterinya ya, jadi bakterinya juga agar bisa berkembang biak. Selain dia makan itu juga dikasih makan ini, berkembang biaknya bagus. Itu aja. Jadi bioaktivator ini kita tambahkan dengan gula Jawa terlebih dahulu ya, teman-teman. Kalau nggak ada gula Jawa bisa pakai tetes tebu. Ya. Tetes tebu yang hitam itu warnanya. Kebetulan di sini susah cari tetes tebu yang mudah, ini saya pakai ini. Oke. Terus kita tambahkan ini setengah saja ya. Kita tambahkan air lagi. Cukup Setengah botol besar. sambil menunggu ini larut, kita tutup lagi.
Jadi untuk campuran bioaktivator tadi yang telah dicampur gula sama air, kita diamkan selama 15 menit dulu teman-teman. Setelah itu baru bisa kita semprotkan ke campurannya ini tadi. Sembari kita menunggu, kita aduk-aduk dulu biar lebih merata. Yang penting rata, nggak hancur, nggak apa nanti soalnya dalam proses dihancurkan. Nah, dirasa ini sudah nyampur, kita tambahkan 3 lagi. Katulah 3 sedikit. Dan biasanya itu pertanyaannya gini ya teman-teman petani, apakah semennya ini tidak tidak kempel gitu kalau digunakan? Tidak kempel, dia tetap hancur. Nanti kita lihat yang sudah jadi. Karena sudah dicampur air, tambah gula jawa. Jadi setelah bioaktivatornya yang telah dicampur dengan gula dan air tadi didiamkan selama 15 menit, lalu kita semprotkan ke tadi campuran beberapa bahan tadi teman-teman. Usahakan sampai merata ya, nanti kita aduk-aduk lagi juga. Aduk lagi sampai merata dia. Sampai habis ini bisa. Bener-bener rata. Nanti jadinya itu mamel, apa istilahnya, mamel. Enggak basah tapi juga enggak kering. Agak lembab lah ya. Lembab gitu. Terus diaduk terus. Jadi prosesnya seperti itu teman-teman. Kita semprot sambil diaduk agar merata. Karena bakterinya juga harus rata juga. Jadi bioaktivatornya rata, nanti bakterinya juga ikut merata. Karena ini jenisnya bakteri ada aerob dan anaerob. Jadi dia hidup. Nggak mati teman-teman. Ketahanannya dia bisa dididik. Terus mas, ayo. Jadi
setelah kita semprot dengan bioaktivator dan kita campur secara merata, jadi hasil jadinya seperti ini. Maksud saya untuk pencampurannya, jadi pencampurannya seperti ini. Jadi kalau udah jadi seperti ini, agak lembab-lembab seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam sini, ke dalam plastik. Menggunakan saja. Nanti kita simpan ke dalam plastik ini untuk proses fermentasinya. Jadi harus kedap udara. Nanti kita kencangi dengan beberapa tali biar bisa tidak ada udara yang masuk. Untuk penyimpanannya nanti kita simpan selama 3 bulan, baru nanti bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman. Nanti saya akan menunjukkan proses hasil jadinya. Kita fermentasikan selama 3 bulan. Kita masukkan ke dalam plastik dan kita buang udara yang ada di dalam. Kita bungkus seperti ini, lalu nanti kita tali dan kita simpan selama 3 bulan. Lalu saya akan tunjukkan hasil yang sudah jadi. Mari. Jadi ini hasil yang sudah jadi, yang telah kita fermentasikan selama 3 bulan. Kalau kalian bisa cium di sini, baunya seperti tape, sangat harum sekali. Dan ini siap digunakan untuk memupuk teman-teman. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Selamat mencoba. Semoga kita bisa menjadi petani yang maju dan semakin mendapatkan hasil panen yang sangat melimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.